Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Manpro dan Komanpro dari Minimebel kami, yaitu Bu Selin Artati Zega, SST MSC, dan Bu Aragani Timur Kanistren, SSN MSN. Dan yang terhormat teman-teman yang menonton presentasi kami. Pada presentasi kali ini kami akan menampilkan hasil dari Minimebel kami untuk mini project based learning. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reno Apriandi dengan NIM 4322301061. Nama saya Selena Ramadhani dengan NIM 4322301030. Halo semuanya, nama saya Irfan Farhan Padurohman. Kami berasal dari jurusan Informatika Prodi Animasi 1 Apagi dari kelompok 15. Judul yang kami ambil dari proyek ini adalah Snap, yang sesuai dengan cerita yang akan disampaikan. Informasi umum dari proyek kami yang pertama adalah tema. Tema dari proyek kami adalah Prodi Animasi dengan mata kuliah Fotografi Animasi. Yang kedua, genre dari proyek kami adalah Action and Fantasy. Dan target audiens dari proyek ini adalah pria atau wanita dengan usia 13 tahun ke atas dan juga ditujukan kepada orang-orang yang ingin belajar tentang fotografi. Untuk dramatik premis kami adalah seorang amatir fotografi, Alex, yang baru saja membeli kamera tak sengaja terperangkap dalam dimensi berbahaya setelah menguji kamera barunya yang ajaib. Untuk keluar, ia harus memahami dan memanfaatkan kekuatan triangle exposure dalam menghadapi makhluk-makhluk misterius. Lalu, setting tempat dari projek kami yang pertama adalah jalan kota, yang kedua hutan, dan yang terakhir adalah kastil. Goal atau tujuan dari Alex adalah ingin keluar dari dimensi asing. Step yang ditempuh karakter utama adalah menguasai kekuatan dari teori segitiga exposure. Untuk plot point pertama, karakter utama kami, Alex, tidak sengaja menghilangkan salah satu pengikut Raja Iblis dan mengundang amarah sang raja. Sehingga sang raja memerintahkan para pengikutnya untuk menghabisi Alex. Selanjutnya adalah storyline. Alex baru-baru ini tertarik dengan dunia fotografi. Alhasil, sebagai seorang amatirin fotografi, ia baru saja membeli sebuah kamera di sebuah toko kelontong. Di jalan pulangnya, ia iseng mencoba memotret dengan kameranya dengan settingan auto. Bukannya hasil potret yang muncul, namun sebuah portal misterius tiba-tiba terbuka dan menyedot Alex ke dalam. Kemudian, ia terdampar di sebuah dimensi asing dengan keadaan setengah sadar. Alex membuka matanya perlahan dan melihat ke sekitarnya. Ia berada di sebuah kerajaan yang dipenuhi oleh monster-monster mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka semua tengah menghadap kepada sok-sok Raja Iblis yang duduk di singgasannya. Alex panik, takut, dan bingung. Ia kemudian menghadap-hadap ke belakang agar tidak diketahui keberadaannya. Namun, ia tersandung kamera miliknya yang ternyata ikut masuk dengannya. Alex pun terjatuh dan para monster segera melihat ke arahnya. Dengan panik, Alex tanpa sengaja menekan tombol jepret dan memotret salah satu monster yang berada di depannya dengan kamera miliknya dan tanpa sengaja menghilangkan salah satu monster tersebut. Lantas, sang Raja Iblis pun menganggap Alex sebagai ancaman dan memerintahkan monster-monsternya untuk menyerang Alex. Alex langsung lari terbirit-birit dan mencoba mencari cara untuk keluar dari sini. Ia terus berlari hingga keluar kerajaan dan berlari di tengah hutan yang kering rontong. Para monster terus mengejarnya, bahkan melemparkan senjata tombak mereka ke arah Alex dan membuatnya jatuh. Hal ini membuat Alex langsung terkepung oleh para monster. Sang raja mengawasi mereka dari balkon kerajaan. Lantas, sang Raja Iblis pun menganggap Alex sebagai ancaman dan memerintahkan monster-monsternya untuk menyerang Alex. Alex langsung lari terbirit-birit dan mencoba mencari cara untuk keluar dari sini. Ia terus berlari hingga keluar kerajaan dan berlari di tengah hutan yang kerang-keringtong. Para monster terus mengejarnya, bahkan melemparkan senjata tombak mereka ke arah Alex dan membuatnya terjatuh. Hal ini membuat Alex langsung terkepung oleh para monster. Sang Raja Iblis mengawasi mereka dari balkon kerajaan. Di tengah situasi mencekam ini, Alex dengan asal sekali lagi memotret dengan kameranya. Tanpa diketahui, ia menggunakan setelan shutter speed 1/2.
di mana hal itu membuat pergerakan para monster sangat melambat. Shutter speed dapat mempercepat atau memperlambat bahkan menghentikan objek yang dipotretnya. Kemudian, aperture. Aperture yang rendah dapat membuat mata makhluk yang menjadi objek menjadi rabun, jika sebaliknya akan menjadi buta parsial, sehingga musuh dapat terkecoh. Terakhir, ISO. ISO yang tinggi memberikan efek pelemburan permukaan objek dan membuka sebuah portal misterius yang dapat menghisap segala hal yang di dekatnya. ISO yang rendah menghilangkan portal tersebut dan menjebak benda-benda yang ada di dalamnya. Alex yang telah menghentikan pergerakan monster segera kabur dari mereka sebelum pergerakan mereka kembali seperti normal. Dalam pelariannya, Alex menyadari bahwa kamera yang ia miliki merupakan kamera ajaib. Ia berpikiran bahwa unsur-unsur segitiga exposure yang ada di dalamnya memungkinkan mempunyai kekuatannya masing-masing. Alex pun mencoba memotret dengan lebih tenang dan lebih beraturan dalam penggunaan kameranya. Ia mencoba menyesuaikan unsur-unsur segitiga exposure untuk memotret monster-monster itu dengan kondisi pencahayaan dan latar yang berbeda-beda. Setelah berkali-kali gagal, ia berhasil memotret dengan segitiga exposure yang tepat dan menghilangkan mereka semua satu persatu. Pada akhirnya, tersisalah sang Raja Iblis yang sedari tadi hanya melihat bawahannya dihabisi oleh manusia kecil itu. Lantas, ia beranjak dari istananya dan mengeluarkan kekuatan sihirnya, bersiap untuk menembak ke arah manusia itu. Tanpa mengetahui hal tersebut, Alex yang merasa sudah lolos lanjut berlari. Hingga ia berada di ujung sebuah tebing dan Alex terpana dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Ia memutuskan untuk memfoto pemandangan alam di dunia yang terbentang luas, disertai dengan bulan yang merah. Alex kemudian mengingat bagaimana penerapan segitiga exposure yang sempurna untuk kondisi seperti ini, dan ia berhasil menerapkannya. Sang Raja Iblis yang telah selesai mengumpulkan kekuatan sihirnya langsung menembakkan bola sihir ke arah Alex. Tapi tiba-tiba sebuah portal terbuka dan Alex pun segera lari ke arahnya, sehingga bola sihir yang ditembakkan sang Raja Iblis meleset ke tanah. Jatuhnya bola sihir tersebut menyebabkan guncangan yang cukup besar sehingga Alex pun terjatuh. Begitu pula topi dan kameranya. Dengan panik dan tanpa berpikir panjang, Alex refleks mengambil topinya dan masuk ke dalam portal tersebut, meninggalkan kameranya sendirian. Alex pun kembali ke dunia asalnya. Sang Raja Iblis melihat kamera yang dijatuhkan Alex. Dia mengambil kamera tersebut dan mencoba memotret pantulan dirinya dengan settingan yang sama. Sekali lagi, portal terbuka dan sang Raja Iblis melangkahkan kakinya ke dalam portal tersebut. Untuk format dari projek kami yaitu short animation dengan durasi 2 menit atau 120 detik. Untuk karakter overview, Alex sebagai main karakter memiliki goal untuk keluar hidup-hidup dari dimensi iblis. Alex memiliki point of view panik dan bingung ketika tiba-tiba terdampar di sebuah dimensi asing dan berusaha untuk keluar dan lolos dari monster yang ingin menghabisinya. Alex memiliki weakness, yaitu dia masih amatir dalam menggunakan kamera yang benar secara teori. Dan dia memiliki attitude, yaitu memiliki memori yang kuat. Changes yang dihadapinya, Alex menjadi mampu mengatasi rasa paniknya dan mampu menggunakan kamera secara teori dan praktikal dengan tepat. Secara visual, Alex merupakan pria muda dengan tinggi rata-rata, berambut hitam dan bermata hitam. Ekspresinya selalu datar dan ia menggunakan jaket biru, topi berwarna krim dan merah, dan memiliki logo segitiga di tengahnya. Kemudian ia juga menggunakan celana jeans dengan sepatu hitam. Alex menggunakan outfit casual seperti laki-laki pada umumnya pada era tahun 2000-an. Untuk art style dari karakter ini kami mengambil dari kartun Regular Show. Karakter Alex akan dibuat menggunakan kertas untuk memenuhi kriteria tugas mini PBL. Antagonis pertama dalam projek kami adalah Sang Raja Iblis. Sebenarnya, sebutan aslinya tidak diketahui. Ia selalu bersembunyi di balik jubah merah yang panjang hingga menutupi kakinya. Lalu di atasnya sangatlah indah tapi menyimpan kekuatan magis yang sangat kuat. Tangannya kurus dan berkuku emas. Tidak banyak informasi yang diketahui tentang Raja Iblis. Tetapi satu hal yang pasti, jangan pernah macam-macam dengannya.
Desain karakter Raja Iblis terinspirasi berat dari video game Blue Archive Hieronymus. Antagonis kedua adalah prajurit Raja Iblis. Krog adalah monster-monster mengerikan yang merupakan prajurit Raja Iblis. Mereka tampaknya penduduk di dimensi iblis ini. Kulitnya berwarna merah dan wajahnya mirip babi, kera atau monster, dengan taring yang panjang. Mereka sangat buas dan ganas dengan musuh mereka. Postur tubuhnya menyerupai manusia bengkok. Krog terinspirasi dari makhluk mitologi orc. World building project kami terdiri menjadi dua, yaitu Wenemi dan Dunia Merah. Wenemi merupakan sebuah planet biru yang ditinggali manusia seperti Alex. Terbuat dari lebih dari 70% air. Lantas ia dikatakan sebagai planet biru. Langit biru beserta lautnya terbentang luas. Pulau-pulau hijau yang terlihat dari permukaannya adalah tanda dari sebuah daratan yang hidup, berbeda dengan dimensi iblis. Kehidupan di Wenemi jauh lebih moden dan tertata. Namun di sana kekuatan magis adalah sesuatu yang lebih dari sebuah imajinasi, tapi bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Lalu Dunia Merah. Dunia yang tak pernah diketahui keberadaan pastinya, tetapi nyata. Magis adalah sumber kekuatan yang menjalankan dan mengatur dunia ini. Langitnya yang warna merah darah, disertai bulan yang selalu merah. Pepohonan yang mati menjadikan merah sebagai warna yang dominan di dimensi ini. Semua hal yang ada di sini masih sangat misterius. Satu hal yang pasti adalah dimensi ini dipimpin oleh Yang Mulia Raja Iblis dan dihuni oleh bawahnya yaitu monster-monster merah yang mengerikan. Kemudian referensi untuk proyek kami berasal dari berbagai sumber. Untuk cerita, kami mengambil referensi dari sebuah video game berjudul The Eternal. Untuk art style, kami mengambil art style regular show. Dan untuk background, kami menggunakan referensi dari Stranger Things. Referensi karakter, protagonis berasal dari Deeper Gravity Falls. Antagonis pertama berasal dari Hieronymus Blue Archive dan antagonis kedua berasal dari Oz Merah. Projek animasi kami bisa dijadikan merchandise, gantungan kunci, desain topi, action figure, bisa dijadikan game RPG atau bisa dijadikan sebuah komik atau manga. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika kalau ada kata-kata yang kurang dari kami. Saya Reno Apriandi. Kami izin untuk undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika kalau ada kata-kata kurang dari kami. Nama saya Irfan Farhan Fador Rahman. Kami izin untuk undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.